Shalom, shalom. Puji nama Tuhan Yesus, kita boleh bergabung di tempat ini. Kembali kita mau beribadah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu atas setiap kami. Ini setiap kami ya Bapak. Kami percaya saat kami datang dengan sepenuh hati kami, kuasa Roh-Mu melawat setiap kami. Kami minta Tuhan lawatan Allah turun di tempat ini, melawat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya saat kami datang dengan berbeban berat, sama kami masuk dalam hadirat Tuhan, Engkau memberi kelegaan atas setiap kami Tuhan. Setiap kami yang sakit Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami bawa hidup kami bawa tubuh, jiwa dan roh kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami benar-benar mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau beribadah dengan sungguh Tuhan. Oh, kami patahkan setiap halangan yang mengganggu setiap pikiran kami, fokus kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua tidak mengganggu saat kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di tempat ini, Engkau hadir di tempat ini untuk melawat setiap kami. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Ini kami ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memuaskan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk beribadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras.
kita tidak boleh hanya bergantung pada doa tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagi berdiri, kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kembali bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kira para penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan,
Boleh tengok kanan kiri ada sukacita? Oke, kita punya Allah yang dahsyat, amin. Kita punya Allah yang besar, Allah yang punya kuasa yang sangat besar. Mari kita puji Dia. Mari pagi hari ini kita menari bagi Dia. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar, amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, katakan tiada yang mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar, amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar, amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang bergetar. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar, amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar, amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah, amin. Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, amin. Kita hidup dalam kuasa, amin, yes. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi dengan semangat kita katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya, amin. Oh haleluya, besarkan namanya, amin. Haleluya, kita punya Allah yang besar, amin. Karena Dia dahsyat, maka kita berjalan bersama dengan Allah yang dahsyat, amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku goyah. Tanganmu yang menopangku Tuhan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita lebih lagi menyiapkan hati kita. Mari kita lebih lagi masuk dan lebih dalam lagi menyembah Dia. Karena Dia tempat perlindungan. Di dalam hadirat-Nya kita akan aman. Ora masyikana para ora masyikana lara para.
Dia sumber kekuatan kita. Oh kami sembah Engkau Tuhan.
Mari yang sudah bisa berbahasa roh Irapataka sindarataka papa papa para shika Kirapataka taka papa papa Kirapataka haleluya haleluya Jesus irapataka taka sandere taka taka rata karata karata papa parana sande urana lama masika taka taka rata karata para urapataka sandere taka rata para ya sandere tekerena lama masika taka rata haleluya haleluya kara para pataka taka rata kara sande. Oh haleluya, haleluya. Namamu besar, perbuatanmu juga besar ya Tuhan. Namamu ajaib, perbuatanmu juga sungguh ajaib dalam hidup kami. Irapashikata karata kata karata 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 karapa papa para nalamasikana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, Kau Allah yang dahsyat. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya dan urapi kami semua. Kami tahu dan kami percaya sampai hari ini Allah yang kami sembah Allah yang besar, yang perbuatannya besar, kuasanya tidak pernah berubah, sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup buat kami semua. Tuhan Yesus sanggup membuka pintu-pintu palang besi yang berkarat sekalipun, yang susah sekalipun Dia sanggup membukakannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan berbicara kepada kita, apa yang menghalangi di depanmu, pintu apa yang tertutup bagimu, katakan di hadapan Tuhan. Oleh kuasanya Tuhan akan bukakan itu bagi kita, bagi setiap kita. Oh rapasi kata karana lama kata kasande irapata karata karata karasande reta karana. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar Roh-Mu bekerja lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Iya. Silakan duduk Bapak Saudara. Iya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tetap percaya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Hari ini kita masuk di minggu terakhir bulan Juni, ya, bulan Juni. Jadi tidak terasa kita sudah satu semester melewati tahun 2025. Dan sebentar kita beberapa hari lagi akan masuk di semester yang kedua, masuk di bulan Juli. Coba Bapak Ibu Saudara ambil waktu beberapa saat renungkan selama satu semester ini apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Selama satu semester ini coba direnungkan apa saja. Kalau kita renungkan yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, yang Tuhan sudah lakukan untuk kita gitu. Dan yang punya satu komitmen di semester berikutnya gitu ya. Semester berikutnya saya mau lebih lagi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lebih lagi akan melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, tangkap itu. Semester kedua sesuatu pasti terjadi ya. Kalau tahun 2025 tahun penuaian ya. Tahun penuaian dan kita sudah melewati satu semester ini dan kok belum tergenapi ya. Itu
coba kita akan terus ya pegang dan fokus janji Tuhan itu. Amin. Iya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama beriman di tengah tantangan. Ayo katakan bersama saya, beriman di tengah tantangan. Ya. Saudara, kalau kita semuanya oke, semuanya baik-baik saja gitu ya. Terus kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus ya oke sih, ya oke saja gitu ya. Datar saja, saya dari kecil udah Kristen dulu di kampung ya. Di kampung itu semuanya serba oke. Musim hujan begini kagak nanam sayur tuh bayam, kenikir tumbuh sendiri di halaman. Oke semua. Gitu ya, jadi kita nggak perlu susah-susah beli sayur, enggak. Tumbuh sendiri kalau musim hujan. Dia halaman kita numbuh sendiri, semua ada. Dan itu kebanyakan di kampung kami seperti itu. Jadi orang hidup santai dan percaya Tuhan Yesus memelihara, semua oke. Tapi kalau tiba-tiba ada satu tantangan, apakah kita masih tetap bertahan dalam iman? Itu pertanyaannya, dan itu yang menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau tiba-tiba ada satu tantangan, apakah kita masih tetap beriman gitu? Kalau semua oke, semua gini oke ya enak banget ya. Yang lainnya kan nggak pernah ngerasain hidup di kampung, di kampung tuh enak ya, seperti itu. Nah musim hujan begini, waduh sayur numbuh sendiri, buah itu kagak berhenti ada. Kalau namanya pisang, pepaya itu itu everyday ada. Everyday ada, yang lainnya musiman. Kalau itu kan bukan buah musiman, ada terus. Nggak pernah beli buah. Kelapa juga nggak pernah beli ya, enak banget kan. Nah nanti beras tidak beli ya, karena nanem dan sebagainya, enak banget, santai ya. Saya dari kecil diajak nenek saya, eyang saya ke gereja, ya semua jemaat Tuhan di situ mengasihi Tuhan gitu ya. Semua mengasihi Tuhan, semua bertepuk tangan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya waktu masih kecil semikela itu sudah biasa dengan suasana ibadah. Nanti kalau Rabu sore saya ingat kalau orang dulu kan ke Belanda-Belandaan ngomongnya, Kak Ruth bilang ibadah keluar, kalau kita cool gitu bilangnya bidstone gitu kan ya. Seperti itu, ada bidstone di rumah sono, di rumah sana gitu ya. Dan itu enak banget, kita jalan kaki kemana-mana enak. Udaranya sejuk, dan anak saya ingat kalau yang saya jalan dan kita cucunya pada ikut yang beston yuk gitu, itu anjing kita juga ikut ya, ikut dampingin gitu ya, seperti itu. Dan uniknya itu ya, kalau ayah saya udah dianterin pakai mobil, kagak ada yang mau, jalan kaki aja semua, asik jalan di kampung tuh asik gitu ya, seperti itu. Malam-malamnya baru kita mau dijemput karena harus pakai senter, kagak jalanan kan gelap seperti itu ya. Malam-malamnya baru kita dijemput dan sebagainya. Nah seperti itu enak ya, nggak ada tantangan, nggak ada tantangan, dan imannya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mungkin karena saya anak-anak tidak ngerti apa tantangan orang tua saya. Saya anak-anak tidak pernah berpikir apa tantangan eyang saya. Nggak pernah mikir ya, pasti mereka juga ada tantangan kali ya. Cuman saya ngelihatnya semua oke, semua happy gitu ya, seperti itu. Satu kali kakak sepupu saya Mbak Lulu itu kapan hari pamer foto-foto baru pulang di kampung kita, di rumah kampung, dia fotoin semua gitu. Yaudah bikin pingin, aku belum bisa pulang, saya bilang gitu ya, belum bisa pulang kampung, bikin pingin aja gitu. Nah kita kembali, iman itu diuji saat ada tantangan. Saat ada tantangan iman kita diuji. Dan ternyata menurut speknya ada semua tantangannya. Tantangannya anak-anak ya ada, tantangannya anak remaja ada, tantangannya anak muda ada, orang tua ada. Walaupun kelihatannya smooth aja gitu ya. Nah kita akan baca di Kejadian nih ya. Saya tidak itu ya teman-teman, nggak tulis di teks itu. Ya.
tidak tulis di teks itu, tapi saya akan coba bacakan dari Kejadian 6. Kalau mau ditayangkan Mas Pras juga monggo aja, saya bacakan dari TP2 ya. Kejadian 6 ayat 9 ya sampai 22, cukup panjang. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa biar kita semua ngerti dengan benar firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke. Nuh dan bahteranya. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di hadapan Allah bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Mungkin seperti hari-hari ini ya. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak. Sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi gitu ya. Nah itu dosa akhir zaman tuh seperti zaman Nuh kata Tuhan Yesus. Ya saya rasa mirip-mirip sekarang. Kemarin di salah satu grup kita perwil mbak Tuhan. Ada seorang bapak pendeta yang share. Bapak wali kota kita menangis. Karena ada seorang anak membunuh ibunya di Bekasi sini. Itu membuat saya juga, waduh ini benar-benar memang sudah dosa akhir zaman. Nah, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Saya merenungkan ini ya, Tuhan satu kali bisa ya punya pikiran mau memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk karena semua sudah tidak ada yang takut kepada Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini kita melihat dosa begitu merajalela ya di sekitar kita. Dan Tuhan masih memberi kesempatan sampai Jesus for everyone digenapi 2033 itu kasih karunia Tuhan. Itu karena janjinya pelangi itu. Dia gak akan menghukum seperti itu lagi ya. Luar biasa, itu semata-mata kasih Tuhan. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat bersekat-sekat dan harus kau lapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. Beginilah harus kau buat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki nafas hidup di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan binasa. Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Garis bawahi perjanjian Tuhan yang gak pernah berubah. Gak pernah dibatalkan ya. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, satu pasang dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera. Supaya terpelihara hidupnya bersama engkau. Perhatikan, pada saat Tuhan menghukum bumi ini, menghukum orang-orang fasik, orang benar diluputkan. Tidak ada dalam perhitungan Tuhan seperti ini. Oleh karena itu poin keempat di tahun penuaian yang disampaikan oleh Pastor Niko itu penuaian hukuman atas orang-orang fasik itu ada ya. Nah, tapi kita orang benar dipelihara. Dari segala jenis burung, dari segala jenis binatang melata di tanah, dari segala jenis hewan. Dari semuanya itu haruslah datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Keren ya Tuhan tuh ya. Binatang yang kita sayangi juga terpelihara. Binatang juga Tuhan lindungi loh yang disayang Tuhan. Loh apalagi orang benar.
Oleh karena itu jangan takut. Binatang aja terpelihara hidupnya. Kalau Anda suka dogi, doginya terpelihara. Nah ini joke saja yang ini. Tapi saya renungkan ini, iya ya Tuhan tuh kok keren banget sih. Sampai binatang juga terpelihara hidupnya. Ya. Nah, keterlaluan kalau manusia sampai tidak terpelihara hidupnya. Ya. Oke, lanjut. Sedangkan engkau sendiri bawalah segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, katakan bersama saya, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini kalimat yang indah. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu memikirkan semua kebutuhan kita. Ya. Ini kayaknya biar habis baterainya ya. Minta tolong manual aja Mas Pras. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita tadi sudah membaca satu kisah Nuh dari Kejadian tadi ya. Nah, gambaran dosa dan rusaknya bumi itu mirip yang terjadi saat ini. Mirip yang terjadi saat ini. Seorang adik rohani saya datang di satu negara, dia secara berkala oleh karena tugas kantornya datang di satu negara dan dia bilang, aku pertama itu ya heran Kak, masuk di situ di kantor aku itu kamar mandinya enggak gents and male, gents and male sama aja, gents and female itu enggak seperti itu. Nah, ada lagi ntar gender ini kamar mandinya beberapa ada macam-macamnya begitu. Sampai aku pertama juga kok gini ya gitu ya. Tapi harus kembali kalau gender itu hanya dua, cowok dan cewek ya. Seperti itu, enggak ada cowok, enggak ada ya, cowok dan cewek ya. Adam and Eve, bukan Adam and Steve ya. Seperti itu. Nah, jadi hari-hari ini yang begitu-begitu seperti biasa aja. Yang oh dia begini kok, dia begini. Dia nggak tahu gendernya apa gitu ya. Itu seperti biasa aja, tapi itu dosa di hadapan Tuhan. Masihkah kita terus pegang firman Tuhan ini secara utuh? Kita harus tetap kembali pada situasi yang seperti itu. Nah, kita bicara tentang keluarganya Nuh sekarang. Keluarga adalah tempat pembelajaran iman bagi setiap anggotanya. Dimulai dari iman seorang pemimpin keluarga dan diteladankan kepada istri dan anak-anaknya. Nuh menampilkan diri sebagai kepala keluarga yang beriman meskipun menghadapi tantangan. Mungkin saudara sudah sering mendengar bahwa Nuh itu tantangannya gede. Dia disuruh buat bahtera dan dia selalu ngomong Tuhan mau hukum. Ayo percaya kepada Tuhan, ayo bertobat. Dan pasti dia dikatakan ini orang tambah lama tambah senting deh gitu. Pasti orang-orang kebanyakan ngomongnya seperti itu. Belum anaknya ketemu dengan ini itu papamu tambah lama tambah aneh-aneh gitu kan. Pasti seperti itu. Nah tapi Nuh ini tetap meneladankan imannya sekalipun orang lain tidak mau bertobat, tapi keluarganya tetap diselamatkan. Saya cukup kagum, ini seorang kepala keluarga yang luar biasa. Di tengah tantangan orang nggak mau percaya, tapi dia tetap didik istri, anak, bahkan menantunya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Seorang kepala keluarga yang patut jadi teladan buat kita. Satu kali saya ngobrol dengan seseorang dan bilang gini, itu besannya nggak selamat ya, nggak ada di situ. Besannya aja mungkin underestimate sama Nuh. Saya nggak tahu itu mertuamu itu bagaimana, mungkin bilang gitu sama anaknya. Kok nggak mikir begitu pakai logika. Gila banget dia selalu ngomong begitu dan menurut satu common trick kalau tidak salah, kalau saya salah sebut bilangannya mohon maaf, itu 100 tahun lebih dia memberitakan itu sambil membangun bahtera. Waktu yang lama atau waktu yang singkat? Halo? Saudara sudah menginjilin orang berapa kali?
dibandingkan waktunya Nuh. Itu mungkin sudah besannya jangan udah bilang sama mertuamu, udah papa mama nggak mau ikut-ikutan seperti itu, tapi kamu terserah deh karena kamu sudah jadi menantunya. Mungkin besannya bisa ngomong seperti itu. Dan itu sesuatu yang nggak enak. Tapi tantangan iman itu dilalui oleh Nuh. Mungkin hari-hari ini kita banyak mendengar orang bilang, emang Yesus itu Tuhan ya? Yang bener aja. Kapan di Alkitab Tuhan Yesus pernah ngomong dirinya Tuhan? Ya banyak. Orang yang di luar sana kan gak tahu ayatnya. Jangan terpengaruh dengan yang ngomong begitu. Yesus Tuhan, juru selamat kita. Jangan goyah iman kita. Baru ditanya gitu terus kita jadi agak goyah, jangan ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari iman Nuh? Ya, perhatikan. Next. Ya, apa yang kita pelajari dari iman Nuh? 1, baca sama-sama bersama saya. Dasar imannya apa? Bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Lama itu klise banget, Bu. Ya memang begitu. Bergaul dengan Allah. Kalau dia nggak bergaul dengan Allah, dia nggak akan tahu bahwa Allah akan menghukum bumi. Karena dia bergaul dengan Allah, jadi Allah tahu. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menyembunyikan juga hal-hal yang akan dilakukannya di atas bumi ini pada orang-orang yang dikasihinya. Kita ingat waktu kita mau masuk pandemi di tahun 2019 atau 20 saya lupa. 20 ya mungkin ya. 20 itu Pastor Niko memberikan satu tema. Tahun dimensi yang baru. Saya tahu itu dari Tuhan. Kita mikirnya wah bakal ada berkat baru. Bakal ada gini. Tapi tiba-tiba benar-benar itu dimensi yang baru. Mulai bulan Maret kita nggak bisa beribadah, semua by Zoom, ya semua online dan sebagainya. Kita nggak bisa ketemu leluasa seperti saat ini. Itu baru kita ngerti ini benar-benar dimensi yang baru. Saya ingat anak saya mulai masuk SMP itu di semester kedua. Dan dia kehilangan masa SMP-nya karena selama sampai lulus belajar online, dimensi yang baru. Tuhan nggak sembunyikan. Sudah ngomong ke pemimpin kita, gembala kita yang kita kasih, Pastor Niko, dimensi yang baru. Semua baru ya. Tapi kita ingat, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sono mah mereka-reka untuk keburukan, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Mungkin kalau saya boleh bicara, Kak Ruth gak akan jadi fasilitator wanita bijak kalau gak ada itu. Baisum kan? Nah iya betul. Dari Belanda sana tetap bisa. Karena Baisum dimensi yang baru. Sekolah di rumah, semua di rumah. Seperti itu. Saya punya foto anak-anak saya pakai seragam sekolah sih. Tapi kalau sudah boring duduk di depan itu pakai topi lah, pakai topinya eyangnya lah, apalah. Dan itu difotoin seperti itu. Nah waktu itu hampir 2,5 tahun lebih masa remaja. Begitu ketemu teman-temannya secara onsite sudah berubah semua. Ada yang sudah tambah tinggi, ada yang suaranya udah berubah dan sebagainya. Jadi masa SMP-nya seperti itu. Nah, itu luar biasa. Nuh adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dibuktikan dengan karakternya yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sejamannya. Next slide. Jadi bergaul dengan Allah itu sesuatu yang penting. Sampai hari ini bergaullah dekat dengan Allah sampai engkau tahu apa yang harus kita lakukan. Sampai kita ngerti apa yang harus kita lakukan karena Tuhan menuntun kita. Tanpa bergaul dengan Allah kita gak akan tahu apa yang harus kita lakukan di masa-masa ini. Gak akan ngerti. Tapi Tuhan tuntun jadi kita ngerti. Karena kita bergaul dengan Dia. Nah, ayat ini menyatakan bahwa faktor penting yang mendasari
adalah kerinduan untuk hidup bergaul dengan Allah. Tadi di ayat yang itu ya teman-teman ya, ayat yang ketiga kalau nggak salah ya, 2 atau 3, sorry bukan 2, 3, 9 ya, 9. Hidup bergaul dengan Allah ya. Hidup tidak bercela di antara orang-orang sejamannya dan dia bergaul dengan Allah. Seperti itu. Ayo kita semakin mengencourage diri kita masing-masing. Aku harus bergaul dengan Allah. Hari-hari ini di tengah tantangan apapun yang terjadi di sekitar kita, aku harus bergaul karib dengan Allah. Kalau saya bilang bergaul karib dengan Allah bukan 24 jam Anda ada di dalam gereja, no. Tetap tadi VOP tadi ya mengatakan tetap ada di dalam panggilanmu. Sebagai ibu rumah tangga ya tetap masak, menyediakan makanan. Tapi hati ini, saya beberapa kali ceritakan tentang Brother Lawrence, seorang chef yang luar biasa. Dia bilang, saya memasak dan saya berlutut di kaki Tuhan sedang berdoa, sikap hati saya sama. Artinya apa? Waktu dia masak, dia tetap hatinya ini bersekutu dengan Tuhan. Itu, boleh dicari itu Brother Lawrence, itu luar biasa. Dia bukan pendeta yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar, dia chef. Ya, tapi dia lakukan itu. Nah, bergaul karib dengan Allah itu seperti itu. Bergaul berarti menjalin relasi, memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Pada masa kini kita bisa melakukannya dengan sama-sama baca doa, pujian, penyembahan, saat teduh, dan hal-hal lain yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi satu kali saya menunggu di bandara. Nah, cukup lama ya, beberapa yang lalu waktu kami ke Surabaya cukup lama. Jadi saya jalan sono sini sambil olahraga, sambil ini jalan gitu ya. Terus sempat kemudian saya duduk di duduk gitu, beberapa kursi ada ibu-ibu yang pegang HP. Itu dianya ketawa-ketawa, yang ditonton juga ketawa-ketawa. Jadi saudara tahu ya maksudnya ya. Yang dilihat dia itu juga yang lucu-lucu, pasti ketawa-ketawa, dianya ketawa-ketawa. Nah, kita cukup lama karena pesawat agak delay juga waktu itu cukup lama. Saya sampai kelar target saya jalan olahraga tiap hari kelar di situ. Nah itu karena saya capek duduk lagi di situ. Masih juga ininya juga pikir ini dari tadi gak ada yang lain apa yang dikerjain gitu terus. Ya, gak ada yang lain lagi nih yang dikerjain si ibu ini. Balik lagi saya jalan sana, balik lagi nanti ketemu Jeremy duduk lagi. Terus balik lagi jalan, saya di sana ketemu lagi dengan ibu itu. Masih terus. Mungkin ada kalau 1,5 jam. Ininya ketawa, gadgetnya ketawa, dianya ketawa. Gak berhenti. Gak salah sih. Gak salah maksudnya. Tapi kalau sekian waktu lamanya buat gitu ngapain gitu loh. Seorang teman saya agent properti, dia mengatakan begini, paling tidak enak, ini ada beberapa teman yang agent properti di sini. Kalau agent properti itu Kak, paling tidak enak udah janjian survei orangnya belum datang-datang. Tapi aku dapat caranya dari Kak Marta karena selalu dikirimi gema, aku tuntaskan baca gema di situ. Sampai tiba-tiba dia telepon, "Bu, udah di mana itu." Enggak berasa. Nah, gema itu gemar membaca Alkitab. Target kita baca 1 tahun itu. Teman-teman semua lakukanlah sesuatu yang banyak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Enggak terus sampai hampir 1,5 jam kayaknya aku jalan di situ muter sana muter sini ambil olahraga. Tak lihat nih begini, kok enggak berhenti ya ini gitu terus. Saya bilang ke adik-adik Maikom, gema kita itu kalau kamu baca secara teratur hanya 20 menit. Amsal, Mazmur, 2 Fatsal, Perjanjian Lama, 1 Fatsal, hanya 20 menit. Itu sudah disurvei oleh yang membuatnya. Dari ORU. Sudah
Seperti itu. Nah kamu main gini itu scroll sana scroll gak jelas tuh tahu-tahu udah 1 jam. Lah mending 20 menit gunakan untuk itu. Itu membuat kita dekat dengan Allah. Membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin sibuk sana sini, tetaplah bergaul dengan Allah. Ayo katakan bersama saya, tetap bergaul dengan Allah. Ya, tetap bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita ada di tengah-tengah tantangan dunia dan mau tetap beriman, tetaplah bergaul dengan Allah. Yang kedua, next slide. Oke, ini lupa-lupa terus tak pegang. Udah habis baterainya. Praktek iman. Jadi Nuh mulai praktek iman. Apa? Praktek imannya ketaatan pada Allah. Ucapkan bersama saya ketaatan pada Allah. Ya. Nuh mengajarkan bahwa iman adalah kata kerja. Kalau iman itu kata kerja berarti kita mesti ada effort. Kita ada satu decision dulu memutuskan aku mau begini. Kemudian kita ada usaha melakukannya. Do it. Bukan uang, do it ya. Kerjakan. Nah. Iman adalah sesuatu yang aktif dan ditunjukkan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata dia apa? Ya dia bangun bahtera itu. Saya sih belum belajar secara spesifik apakah dia bangunnya di atas gunung. Karena ada yang mengatakan dia bangunnya di atas gunung. Masa bangun kapal di atas gunung? Kan harusnya di pantai. Dia bilang gitu. Saya sih belum mempelajari secara spesifik, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dalam sekian tahun itu dia tetap bangun karena Tuhan yang perintah dan sampai ukurannya segini ya panjangnya segini, tingginya segini kita udah baca tadi. Nah, tebalnya segini, terus pintunya ada di lambung sebelah sini itu dikatakan dalam firman Tuhan. Nuh melakukannya persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Halo, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau kita bergaul dengan Allah dan Anda mendapat firman Tuhan yang jelas. Tuhan suruh begini, lakukan, taat saja. Nggak usah cari kebenaran ini, ini, udah. Firman Tuhan bilang apa? Ampuni ya ampuni. Udah nggak usah cari pembenaran. Gue yang benar, dia yang nyakitin. Gitu. Dengan orang tua kita harus menghormati, ya hormati, taat dan hormati. Udah, firman Tuhan ngomong begitu ya lakukan, nggak usah tawar. Iya, itu mama sih tadi yang ngomongnya pedes, ya pak gini ya, oke deh. Orang tua bisa salah juga nggak sempurna. Tapi anak-anak muda, halo, kalau firman Tuhan bilang taat dan hormat, lakukan itu sudah. Pada saatnya papa mamamu itu juga orang-orang di dalam Tuhan. Saat yang tepat dia akan, sorry ya nak, tadi mamanya terlalu keras, pasti juga akan ngomong seperti itu. Kalau kita semua ambil decision seperti itu, gak ada pertengkaran di keluarga, sini meninggi, gak ada. Karena tahu ya gue harus taat udah. Dulu saya dengan ibu saya cukup strict ya, udah taat. Karena kadang-kadang saya dulu agak-agak masih anak-anak itu termasuk agak nakal gitu, nakalnya gangguin kakak saya, kan saya cewek sendiri, gangguin, ngusilin apa. Kakak saya tuh rapi, kamarnya rapi. Walaupun kami ada ART tapi dia pel sendiri kok itu tempat tidurnya rapi dikencengin. Cowok loh kakakku, boleh ditanya dan mungkin dicek kamarnya, tanya istrinya. Sampai sekarang masih seperti itu. Gak ada mau nyamuk seekor pun ada di kamarnya. Sungguhan masih gitu seperti itu. Dan sampai sekarang saya tanyakan ke istrinya masih seperti itu. Rapi. Nah saya kan suka godain. Saya dari kebonan, dari sawah, lompat jelek di atas tempat tidurnya. Dan kakak saya, kalau aku marah pasti aku yang disalahin.
Pasti yang dibela kamu, aku nggak ngalah sama kamu. Terus aku mau ngomong apa lagi sampai dia gitu ya. Tapi akhirnya ibu saya jewer saya didudukkan di meja makan, harus berubah. Seperti itu, keras banget ibu saya, keras banget. Walaupun saya dari 3 bersaudara saya cewek, tapi keras. Dia bilang nggak bisa seperti itu gitu. Terus berantem karena seperti itu. Dan kadang-kadang kalau saya lihat, makanya orang tua di sini, parents, kalau Anda melihat anak kita kadang-kadang itu seperti mirror, cermin, ya dulu juga gitu. Ayo jujur, ya jujur. Saya satu kali rebahan di kamar, Jeremy masuk, tek bawa Nuvo, dilompatkan ke saya, bluk gitu kan, Nuvo langsung pluk. Nuvo itu nama dogi kami. Aduh Jeremy ini ganggu, mana kakinya bersih atau kotor dia. Tapi kalau saya renungkan, saya dulu sering begitu. Saya dulu sering begitu. This is a mirror, itu cermin. Tapi saya gak bilang, baru sekarang ngomong denger dia senyum-senyum ini. Saya dulu begitu, kok bisa ya gitu ya. Gak ada yang ngajarin dia bisa begitu juga. Nah itu. Saya nggak tahu apakah itu hukum tabur tuai atau apa, atau itu mirror ya banyak hal. Anak kita begini ya, karena sekarang dia sudah gede, sudah makannya udah banyak, jadi saya sedikit cerita nggak apa-apa. Waktu saya, Tuhan ini makannya susah banget, saya bilang ke eyangnya, ini makannya susah banget. Eyangnya nggak di depan dia bilang gini, persis kamu dulu. Itu saya hanya, udah aku berarti harus berusaha dan berdoa gitu. Itu persis kamu dulu. Oke. Nah ada hal seperti itu. Oke. Ayah Sam, next slide. Ham dan Yafet ini menjadi teladan ketaatan atas perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Apa yang diminta Tuhan dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, Ia menyatakan kehendak atau perintahnya. Sesudahnya kewajiban kita adalah apa? Mentaatinya. Jujur, saya sebagai hamba Tuhan tulus mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Tuhan perintahkan mengembalikan persepuluhan, taat. Kalau dengar firman, udah nggak usah ditawar-tawar, dengar sono, dengar asumsi sana, dengar narasi sono. Hari ini kamu baca firman Tuhan, Tuhan bicara apa? Taati. Udah. Nggak usah tawar-tawar dengan Tuhan. No, nggak model seperti itu. Hari ini bahkan kita baca di Gema, Daud tuh bilang kepada waktu dia melihat malaikat Tuhan yang akan menghukum Israel. Dan dia bilang gini, aku akan beli ini. Aku nggak mau dengan Tuhan tuh gratisan. Istilahnya seperti dengan bahasa saya. Aku mau memberikan persembahan. Waktu malaikat Tuhan akan menghukum Israel karena Daud mengadakan penghitungan jiwa. Dan Tuhan nggak berkenan itu. Aku nggak mau, aku mau memberi persembahan kepada Tuhan. Dan kalau nggak salah tempatnya itu dibeli, punya Arauna itu dibeli 600 shikal emas. Kalau saya salah sebut mohon maaf. Tadi pagi kita baca seperti itu. Ayo, apa yang Tuhan ngomong? Kamu anak muda jaga kekudusan. Ya udah, itu harga mati, nggak usah tawar-tawar. Kalau itu tante terus nonton, terus ada ininya, ada ini, udah. Jangan tawar-tawar. Taat-taat seperti Nuh. Kalau kita mau menang di tengah-tengah tantangan akhir zaman ini, taat sama firman Tuhan. Ya, yang terakhir. Hasilnya iman Nuh tadi apa? Diingat dan dikenan Allah. Yuk ucapkan bersama saya apa? Diingat dan dikenan Allah. Sebagai hasil dari iman yang dipraktekkannya, Nuh mendapat kemurahan dan belas kasihan Tuhan, ya. Yuk next slide Mas, yang terakhir. Tuhan mengingat Nuh di tengah-tengah hukuman air bah yang terjadi. Tuhan memelihara keluarga ini dari kebinasaan. Di tengah-tengah tantangan yang terjadi hari-hari ini,
Mungkin ada yang bilang, oh bakal ada resesi global. Ada yang bilang karena teluk apa itu yang ditutup oleh Iran. Wah, kemungkinan nanti harga minyak akan naik. Dan itu pasti diikuti oleh semuanya. Seluruh bumi akan kelaparan, seluruh bumi akan mengalami krisis ekonomi yang berat, termasuk bangsa kita Indonesia. Sudah percaya Tuhan saja. Nuh ini juga ini global loh ya. Itu banjirnya itu, air bahnya itu global loh saudara. Ya, kalau kita nanti ada krisis global dan sebagainya. Buktinya satu, dia bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dua, dia taat semua firman Tuhan. Ketiga, dia diingat dan dikenan Tuhan. Udah, kita tinggal percaya aja, Tuhan pasti mengingat saya. Tuhan pasti mengingat keluarga saya. Saya nggak habis pikir ya, itu 1 tahun lebih, hampir 1 tahun setengah di dalam bahtera. Kok bisa hidup ya, makanannya piye? Untuk Nuh sekeluarganya, untuk binatang-binatang itu. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Jadi Tuhan kalau krisis global nanti makanannya piye? Sudah, lakukan bagian kita seperti Nuh tadi. Pasti Tuhan pelihara. Tuhan jagai, Tuhan lindungi gitu ya. Tuhan juga berkenan atas tindakan Nuh karena mengutamakan mezbah persembahan bagi Tuhan. Apa yang Nuh lakukan menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Halo, waktu Nuh keluar dari bahtera, pertama kali yang dilakukan apa? Membuat mezbah, mengucap syukur. Membuat mezbah itu juga ada korbannya. Membakar korban. Itu juga uang. Mungkin waktu itu uang nggak ada, belum ada pasar karena orang semua sudah meninggal. Tapi itu kan juga bahan makanan itu kambing domba itu. Tapi dia persembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah tinggalkan dia. Gak ada orang berani berkata, Nuh itu hamba Tuhan yang gagal, menginjil 100 tahun lebih hanya keluarganya yang selamatkan. Gak ada yang berani ngomong gitu. Dia tetap orang yang dipilih Tuhan. Oke, ayo kita tetap belajar seperti Nuh, bergaul karib dengan Tuhan. Kalau Tuhan bicara apa, taat, ampunin ya ampunin, taat ya taat, seperti itu. Hormatin, seperti itu. Nah, terus kemudian yang terakhir, Tuhan pasti berkenan atas kita dan keluarga kita. Ini bicara tentang keluarga. Jadi kalau ada yang masih berdoa, oh ini anakku ini kurang nurut misalnya, anakku ini seperti ini, saya percaya Nuh diselamatkan seluruh keluarganya. Waktu kita ambil sikap itu nanti seluruh keluarga kita pun akan diselamatkan. Amin. Ya, oke. Saya akan akhiri firman Tuhan, kita akan naikkan pujian yang tadi ya, I sing praises to your name. Oh rata kasih kararara. Tantangan di sekitar kita hari-hari ini banyak banget karena kita sudah hidup di akhir zaman. Tapi kita mau tetap punya iman yang luar biasa, berkemenangan seperti Nuh ya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari bangkit berdiri, katakan bersama. I sing praises to you. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, amen. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your
sebentar aja. Tuhan taruh di hati saya seperti ini. Ada di antara kita yang dulu bisa rasakan hubungan yang karib banget dengan Tuhan, dekat banget dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini sepertinya rasa itu sudah hilang. Mungkin Anda tetap ke gereja, tetap melayani, tetap berdoa setiap hari, tapi tidak ada rasakan satu hadirat Allah yang dekat. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Yang mengalami itu, Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Aku tetap dekat denganmu. Bangun kembali mezbahmu setiap hari. Aku ada di situ dan aku rindu juga bergaul karib denganmu, kata Tuhan. Tuhan yang paling tahu isi hati Bapak Ibu Saudara semua. Tapi untuk saudara yang saya sebutkan tadi, Tuhan dengan jelas bilang Dia sangat mengasihi engkau. Dia gak mau kehilangan jam-jam di mana Dia rasa dekat denganmu. Dan oleh karena itu terus bangun hubungan pribadi dengan Dia, sehingga tak karena Tuhan tetap mengasihimu dan Tuhan rindu hubunganmu itu pulih. Hubunganmu itu pulih. Tuhan mengasihi engkau, kata Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan tetap rindu di akhir zaman yang penuh tantangan ini kita semua bergaul karib dengan Dia seperti Nuh. Dan kita taat kepada firman-Nya hingga kita diluputkannya dari berbagai hal yang ada di bumi ini. Kita tetap menjadi bagian rencana keselamatannya. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan dan biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami semua, membangun kami. Di antara kami semua gak ada yang kehilangan hubungan dengan Engkau secara pribadi. Kami justru semakin dekat dengan Engkau. Kami mau semakin bergaul karib dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Saya serahkan ke Tuhan. Sembah dulu ya. Baik, mari sama-sama kita mempersiapkan untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Sungguh firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan kekuatan bagi hidup kami. Sebentar Kamu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Kami percaya 10 kali, 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat Tuhan memberkati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih dan kami siap untuk menabur dengan penuh sukacita. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita bawa persembahan kita ke depan. Segala sesuatu tercipta
saudara? Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Baik, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, haleluya. Suaranya kayak ada di dalam ruangan yang bagaimana gitu ya. Bergaung ya. Cek 1 2 3. Oke. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari Selasa, Kamis dan Sabtu ada doa pagi. Lalu hari Rabu kita akan doa malam. Ya, Miracle Watchtower di tempat ini Bapak Ibu saudara. Namanya Watchtower, melihat saudara ya. Orang berdoa syafaat itu saudara ya, melihat ke depan, mendoakan bangsa, mendoakan orang-orang, keluarga-keluarga, menjadi pendoa syafaat ya saudara ya. Lalu saudara, hari Kamis ada ibadah wanita dan hari Jumat ada Azusa Prayer Tower setiap hari Jumat jam 5 sampai jam 6 sore via Zoom. Minggu depan kita akan ibadah bersama-sama. Oh sebentar, Sabtu juga ada Miracle Mycom Discipleship, ibadah youth jam 4 sore. Dan minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Amin, Bapak Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kemarin awal Juli kami ada pelayanan di Surabaya, Bapak Saudara ya. Akhir Juni kami ada pelayanan di Surabaya. Itu saya memberkati pernikahan dari anak atau adik rohani, ya namanya Randy. Randy itu seorang dokter, saudara. Dokter, dan saya tahu pada waktu kecilnya itu kita tahu, saudara ya. Pada waktu itu belum sekolah atau masih apa ya, SD ya. Itu saudara, Bu Marta ini diminta untuk orang tuanya untuk memberikan les kepada Randy. Les, setiap hari apa? Bu Marta datang, saudara, memberikan les. Lesnya apa, saudara ya? Baca Alkitab, saudara ya. Jadi lesnya itu membaca dan menghafalkan firman Tuhan. Jadi kalau Bu Marta datang, Ren, minggu kemarin ayat hafalannya apa? Gitu, saudara ya. Lalu dihafal, diajarin dan saudara. Hanya baca Alkitab, saudara. Apakah ada zaman sekarang les baca Alkitab? Tapi Randy itu saudara jadi seorang pemuda dan dia menjadi dokter dan dia saudara menikah, semua saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan dia diberkati Tuhan. Puji Tuhan, ayo kita terus ya dalam hadirat Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ya saudara, mentaati firman Tuhan. Dan saya percaya Ulangan 28 itu, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan memberkati roti adonanmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu masing-masing. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar.
bersyukur atas setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Firman-Mu terus kami renungkan di setiap hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu, maka kami berkata-kata atas firman-Mu adalah kekuatan dan berita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami terus belum mau belajar Tuhan, bergaul karib bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Oh kami berkatakan Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berkatakan shalom atas Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar dimulai dari Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Pentakosta yang ketiga terjadi mulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Bapa, kami bawa bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Pengurapan yang diarah terus ada atas bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia lebih lagi ya Bapa. Berkati lebih lagi Tuhan, pulau-pulaunya, kota-kotanya, dan juga penduduk yang ada di Indonesia. Engkau memberkatinya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, pemimpin negeri kami Tuhan, pemimpin kota kami, provinsi kami, sampai ke yang terendah Tuhan, RT RW Tuhan. Kami bawa setiap pemimpin-pemimpin kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta pengurapan yang dari Allah turun atas setiap pemimpin kami. Hikmat marifat boleh turun atas setiap pemimpin kami, sehingga setiap para pemimpin kami boleh mengeluarkan kebijakan yang baik bagi bangsa ini, memberikan ketetapan-ketetapan yang bisa membawa bangsa kami lebih lagi lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati juga tanahnya, lautnya, udaranya Tuhan, hasil buminya Tuhan memberkati, sehingga boleh digunakan, dikelola dengan baik, sehingga cukup untuk setiap bangsa kami Tuhan, dan kami mampu menjalani kehidupan kami, dan kami keluar dari setiap krisis yang terjadi dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Pastor Niko Notora Harjo Tuhan, pembimbing rohani kami Tuhan, berserta wakilnya dan juga untuk keluarganya. Kami juga berdoa untuk Pastor Tim berserta istri, anak-anaknya, dan juga keluarganya Tuhan, dan juga wakil-wakilnya. Kami berdoa juga khusus untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Haryo, Bu Marta, Jeremy, berserta diaken-diakennya Tuhan. Kami bawa setiap para pemimpin rohani kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta urapan yang dari Allah terus turun atas setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga Tuhan, lawatan Allah, urapan-Mu terus turun atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersatu hati Tuhan, sepakat Tuhan, boleh menjalankan kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan, dan kami bersama-sama boleh menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa tidak ada yang undur dari hadapan-Mu. Kami berkatakan tidak ada yang jatuh di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya finishing well, finishing strong di dalam Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang ke tempat ini, didapati iman kami terus menyalakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak muda yang di tempat ini ya Bapak, untuk generasi muda kami Tuhan, anak-anak Maikom. Kami berdoa untuk anak-anak MK Tuhan, Miracle Kid. Kami bawa setiap anak-anak ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pengurapan demi pengurapan turun atas setiap anak-anak kami Tuhan. Mereka boleh belajar akan firman-Mu lebih lagi. Pewahyuan demi pewahyuan Engkau berikan atas setiap anak-anak kami Tuhan. Kami berkatakan generasi muda kami, generasi Yeremia yang bangkit di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Allah, dan juga mencintai Engkau lebih lagi Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa apapun Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak ini Tuhan, Kau memberkati sekolahnya, kuliahnya, pekerjaannya, usahanya, Engkau yang memberkati. Berkati juga setiap para orang tua Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk dapat mendidik setiap anak-anak di dalam takut akan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara kami mau pulang, kami menerima berkat yang dari Engkau. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara. Haleluya.
bahwa